Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafitra dari kelas Geografi 4C akan menjelaskan materi tentang lapisan bumi atau struktur bumi dengan menggunakan media pembelajaran interaktif yaitu kita akan membahas tentang atmosfer dahulu. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Susunan atmosfer terdiri dari lapisan yang dibedakan berdasarkan komposisi dan tingkatan suhunya. Berdasarkan suhunya, atmosfer tersusun dari 5 lapisan dengan suhu yang berbeda-beda, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Tekanan dari atmosfer yaitu atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Suhu. Lapisan troposfer memiliki suhu antara 52 Celcius hingga 17 Celcius. Selanjutnya, struktur bumi tentang litosfer. Yaitu ada crust atau kerak bumi yang merupakan lapisan bumi yang paling luar dan merupakan lapisan yang menjadi tempat tinggal semua makhluk hidup dan terdiri dari batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Selanjutnya yaitu outcore atau merupakan inti luar bumi, lapisan bumi yang paling dasar dengan ketebalan 3.500 km, ketebalan lapisan inti luar 2.000 km dengan suhu 2.200 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu inner core atau inti dalam bumi. Pada lapisan inti, suhu mencapai 4.500 derajat Celcius. Bagian inti bumi tersebut tersusun dari nikel dan besi serta sering disingkat NaF dalam wujud material, dan NaF merupakan logam yang mengandung daya magnetis tinggi. Selanjutnya yaitu mantel. Mantel letaknya tepat di bawah kerak bumi, dan lapisan ini juga disebut dengan selubung bumi dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener mengajukan sebuah teori yang dikenal dengan teori pergerakan benua. Dalam teorinya, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Sekitar 200 juta tahun lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Dapat kita lihat seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess mengajukan teori bernama sea floor spreading atau pergerakan dasar laut. Adik-adik dapat membaca mengenai teori ini, dan selanjutnya pada akhirnya ilmuwan mengembangkan sebuah teori berdasarkan sea floor spreading dan continental drift. Teori ini disebut teori tektonik lempeng. Bumi merupakan planet yang dinamis dengan bagian inti yang panas. Panas dari inti bumi akan berpindah secara konveksi sehingga mengakibatkan pergerakan lempeng. Ini merupakan contoh dari mitigasi gempa bumi.
Selanjutnya struktur bumi litosfer. Selanjutnya yaitu hidrosfer, yaitu berupa siklus air, ada kondensasi, sublimasi, infiltrasi, perivitasi, evaporasi, transpirasi. Kita dapat melihat pengertian dari kondensasi merupakan proses yang terjadi dari perubahan wujud yang berasal dari bentuk uap air untuk menjadi titik-titik air. Sedangkan sublimasi merupakan perubahan wujud gas untuk menjadi wujud zat padat. Sedangkan infiltrasi, proses peresapan air yang berada di dalam tanah untuk berjalan melalui pori-pori tanah. Perivitasi, sebuah proses yang terjadi pada semua materi yang sudah dicurahkan dari atmosfer untuk menuju ke permukaan bumi untuk berbentuk menjadi cair atau bentuknya menyerupai hujan yang benda padat seperti salju. Selanjutnya evaporasi, merupakan perubahan zat cair yang berubah menjadi uap air. Yang terakhir, transpirasi, merupakan penguapan air yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan melalui pori-pori daun atau stomata. Kita dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi, yaitu faktor meteorologis berupa iklim atau cuaca, sedangkan faktor fisiologis atau biologis tanaman, misalnya ukuran stomata dan besarnya kebutuhan masing-masing tanaman terhadap air. Dan terakhir yaitu faktor kelembapan tanah yang memberikan batas bagi ketersediaan air. Mitigasinya yaitu dapat kita lihat sekian dari materi yang saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi kuis. Saya menggunakan aplikasi Kahoot untuk melaksanakan kuis, dan nantinya link untuk join ke Kahoot akan saya share di grup WA. Sebelumnya, jika adik-adik semua belum mempunyai aplikasi Kahoot, maka lebih baik mendownload atau bisa juga dibuka melalui Google. Untuk melaksanakan kuis, saya akan memberi arahan bahwa setiap soal memiliki waktu tertentu, dan adik-adik semua agar dapat memahami materi tadi, silakan diulang kembali karena setiap soal memiliki batas untuk menjawab jawaban yang benar. Bella, ini merupakan aplikasi interaktif yang saya gunakan untuk menjelaskan materi tadi, yaitu ada media pembelajaran. Dan ini tampilan awalnya. Sedangkan untuk kuis saya menggunakan aplikasi Kahoot. Di sini kita bisa membuat soal untuk kuis dengan menggunakan jangka waktu tertentu. Dan untuk membuat soal, kita bisa membuatnya di tampilan menu Create. Dan ini soal yang saya gunakan untuk kuis dan pada sebelumnya sudah saya buat. Dan ini ada terdiri dari
5 soal. Dan nantinya bisa dijawab menggunakan PIN untuk login ke aplikasi Kahoot. Media pembelajaran interaktif adalah suatu sistem penyampaian pengajaran yang menyajikan materi video rekaman dengan pengendalian komputer kepada penonton atau siswa yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga memberi respon yang aktif. Dan respon itu menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian. Baiklah, sekian dari materi dan contoh media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran daring. Semoga dapat membantu kita semua dalam proses belajar mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.